Hai, ketemu lagi sama Mama Lita. Di video kali ini aku mau sharing gimana caranya menggunakan nose cleaner ini atau alat sedot ingus ya. Nah, kalau yang Mama Lita punya ini dari Bijan. Sedikit cerita kenapa akhirnya Mama Lita membeli ini nose cleaner atau sedot ingus ini, walaupun sebenarnya nose cleaner atau alat sedot ingus bayi ini tidak direkomendasikan oleh dokter. Nah, cerita dibalik kenapa beli ini adalah Rara minggu kemarin sebenarnya ya, minggu kemarin itu pilek dan dia pertama kalinya mengalami pilek setelah hampir 3 tahun. Jadi Rara itu belum pernah pilek selama masuk usia ini ya, 3 tahun. Hampir 3 tahun. Jadi dulunya itu kalau misalnya mau pilek itu biasanya aku gempur ASI, itu ntar dia nggak jadi pilek. Itulah keajaiban ASI itu ya. Nah, tapi tiba-tiba di minggu kemarin itu Rara katanya hidungnya gatel gitu, terus bersin-bersin, dan malam harinya akhirnya pilek, keluar ingus ya. Karena Rara ini baru pertama kali mengalami pilek, dia itu nggak tahu caranya gimana mengeluarkan ingus. Jadi bukan dikeluarin, justru dia tuh malah disedot gitu. Nah, aku tuh punya ide membeli ini nose cleaner ini karena pengen ngasih tahu ke Rara sensasi gimana cara mengeluarkan ingus itu. Jadi dia tahu gitu rasanya ingus keluar tuh kayak apa. Karena kalau aku pencet gitu takut hidungnya nanti malah lecet gitu ya. Makanya aku punya ide untuk beli nose cleaner ini gitu. Nah, cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya itu sebenarnya ini gampang banget ya. Ini nose cleanernya ini udah kosong, tempatnya kayak gini, dan isinya itu partisinya ada selempit, selangnya, terus konektornya, terus ada botolnya kayak gini. Dan cara pasangnya ini gampang banget, jadi tinggal ditaruh gini aja. Kayak gini. Terus selangnya ini dimasukkan ke konektornya ini kayak gini. Nah, di sini botolnya itu ada dua, ini fokusnya nih, ini. Di sini selangnya itu di dalam botolnya ini ada dua lubang ya. Nah, 2 lubang ini, yang satu nyedot udaranya, memvakum, yang satu ngeluarin ingusnya. Dan ini tempat untuk memasukkan ingusnya. Jadi ini yang dimasukkan ke dalam hidung bayi ya, kayak gini. Nah, gimana cara pemakaiannya? Ini ada video yang kemarin Rara aku sedot pakai ini ya. Nah, itu tadi cara pemakaian dari nose cleanernya ini ya. Jadi usahakan ketika kita nyedot
nyedot ingus anak itu kondisinya tegak lurus kayak gini ya, kayak gini terus tinggal nyedot. Karena kalau dia pas tiduran kalian bisa nyedot ingusnya masuk ke dalam mulut kalian nih. Sebenarnya aku agak geli-geli gimana gitu ya pakai alat ini tuh. Dan juga alat ini tuh ternyata tidak direkomendasikan oleh dokter anak. Nah, kenapanya nanti akan aku bahas di akhir video ini ya. Jadi udah setelah Rara menggunakan nose cleaner atau sedot ingus ini, dia jadi tahu sensasinya gimana cara mengeluarkan ingusnya itu, dia jadi bisa gitu. Jadi oh ini nyedot, oh ini niup gitu ya. Jadi dia bisa ngeluarin dari hidung sebelah-sebelahnya gitu. Terus dia bilang oh lega gitu karena dia udah bisa ngeluarinnya. Jadi setelah Rara bisa Rara bisa mengeluarkan ingusnya sendiri, itu aku stop penggunaan ini. Jadi ini tuh sebenarnya istilahnya cuma kayak mancing aja supaya Rara bisa ngeluarin gitu aja sih. Setelah itu udah nggak dipakai lagi karena ini memang tidak direkomendasikan. Oke, sekarang kita bahas aja. Kenapa sih ini tidak direkomendasikan oleh dokter? Nah, ini ada artikelnya. Di artikelnya itu menuliskan gitu ya, menuliskan bahwa kalau menggunakan sedot hidung ini nanti justru dikhawatirkan bisa menimbulkan infeksi sekunder atau infeksi lain gitu, misalnya lecet atau apa gitu ya. Di artikel itu juga disebutkan nggak boleh disedot menggunakan mulut ya, karena kenapa? Karena dikhawatirkan justru bakteri-bakteri yang ada di mulut ini malah justru masuk ke dalam hidung anak kita ya, apalagi anak kita kondisinya lagi nggak fit gitu, imun tubuhnya lagi turun gitu, siapa tahu nanti malah kita nambah-nambahin beban imunitas anak kita gitu. Selain itu juga dikhawatirkan justru akan menularkan ke orang tuanya gitu. Jadi disedot pakai mulut nggak boleh, pakai alat pun juga nggak boleh ya. Apalagi nih kalau yang kayak gini kita sedot itu kan kita nggak tahu ya sebenarnya seberapa kuat sih kita nyedot aja. Karena kayak Rara aja waktu aku nyedot pakai ini, pertama dia bilang geli gitu, geli bu, geli gitu. Tapi ada waktunya pas aku nyedot itu dia bilang sakit gitu, sakit ya udah aku hentiin aja, terus kita udah gak pakai alat ini lagi. Dan alat ini kalau misalnya buat pertolongan kayak sama Rara gitu ya, bener-bener gak bisa ngeluarin gitu misalnya, ini makainya gampang, nyesterilinnya juga gampang. Dia sterilinnya ya tinggal dicuci aja pakai sabun sama air hangat gitu ya, dicopotin gini terus disterilin. Nah karena aku nggak punya sterilizer gitu ya, sekarang kan udah nggak mompa ASI ya, jadi sterilizer nggak punya, itu aku sterilinnya juga cuma tinggal direbus aja pakai air panas gitu doang sih. Nah, terus gimana kalau tidak direkomendasikan oleh dokter? Terus gimana kalau anak lagi pilek dan hidungnya tersumbat, kan kasihan nggak bisa napas gitu ya. Nah, aku nemu di artikelnya di Instagramnya Dr. Apin bahwa sebenarnya hidung anak tersumbat itu tidak akan menyebabkan meninggal. Jadi iya, anak akan rewel gitu ya, akan nangis gitu. Karena dia sedang mencari jalan napas gitu. Kalau hidungnya tersumbat pasti dia nangis semangat gitu untuk bernapas, untuk mencari napasnya gitu. Jadi kalau memang sakitnya itu adalah common cold itu apa sih? Common cold itu ya sakit dikarenakan virus gitu, virus bukan bakteri, bukan apa yang menginfeksi gitu. Pas lagi musim-musim pergantian cuaca kayak gini ya, musim hujan ke panas ke hujan kayak gitu, biasanya kan imunitas yang dewasa aja turun, apalagi yang anak-anak kan ya. Nah, itu tidak perlu dikhawatirkan karena akan sembuh dengan sendirinya. Nah, sekarang Rara gimana? Sekarang Rara sudah sembuh dan nggak diobatin apa-apa sih. Kemarin sempat batuk-batuk dan muntah apa sih? Muntah lendir gitu ya, muntah riak batuk gitu. Tapi itu pun nggak aku kasih apa-apa, jadi cuma dikasih minum air hangat, minum yang banyak, minum sampai muntah riak atau dahaknya itu ya. Udah gitu, ntar dia lega. Terus kalau misalnya dia merasa demam gitu, kalau Rara itu pilihan aku ya, kalau Rara tuh kalau demamnya nggak sampai tinggi itu artinya di atas 38, itu nggak aku kasih paracetamol, nggak aku kasih pereda nyeri. Pereda nyerinya adalah digendong. Jadi seperti quote-nya Dr. Apin yang sangat terkenal itu, obat dari common cold itu adalah sabar dan gendong. Kenapa sabar dan gendong? Karena
kita memang harus sabar ya. Kita aja kalau pas lagi sakit kan badan nggak enak ya. Kalau kita kan bisa cari kehangatan sendiri gitu ya, cari makanan yang enak, comfort food sendiri. Tapi kan kalau bayi kan nggak bisa, jadi dia biasanya cuma nangis dan ibunya cuma bisa sabar dan gendong. Kenapa gendong? Karena kalau pas lagi mampet hidungnya itu, ketika dia posisinya tegak itu hidungnya akan plong gitu, bolong gitu, jadi nggak tersumbat. Makanya dia kalau digendong dia merasa nyaman dan bisa tidur gitu. Yang nggak tidur adalah ibunya dan ayahnya ya, bergantian ya untuk menggendong. Nah terus gimana cara lain, misalnya kasihan nih anaknya nggak bisa napas, hidungnya mampet gitu. Sebenarnya yang lebih aman itu rekomendasi dokternya, dokter anak itu adalah disemprotnya dengan ada yang obat khusus, ataupun misalnya ada cairan garam alami gitu ya, itu justru malah boleh. Ada obat semprot khusus, cuman waktu itu kenapa aku nggak nyari semprot khusus, karena setelah pakai alat ini terus dia bisa ngeluarin, itu dia udah bisa tidur sendiri gitu, udah nggak rewel gitu. Rewelnya itu justru karena batuk berdahak gitu, karena mungkin lendir dari sini ya masuknya ke sini, jadi ada rasa nggak nyaman di lehernya dia kalau ditelan. Kan kalau sebenarnya lendir itu kalau dia nggak keluar itu dia akan tertelan masuk dan dikeluarkan lewat kotoran gitu ya. Tapi karena lendir itu rasanya nggak enak ya, jadi begitu masuk ke tenggorokan dia rasanya kayak mau muntah gitu. Jadi yang dimuntahkan itu ya lendirnya, jadi begitu muntah itu malah jadi lega gitu ya. Jadi Rara nggak diobatin apa-apa kemarin karena demamnya juga nggak tinggi, nggak ada 38 gitu, nggak ada tanda-tanda kegawat daruratan. Tanda-tanda kegawat daruratan itu kalau yang aku baca itu seperti demam di atas 38 dan nggak turun-turun meskipun sudah dikasih paracetamol ataupun pereda panas gitu ya. Terus anaknya itu batuk, tapi batuknya itu batuk mengi, tau nggak? Batuk mengi itu kayak gitu ya. Rara nggak batuk mengi, Rara batuk yang kayak kelihatan banget ada dahaknya gitu. Terus panas, kejang, demam gitu. Terus udah gitu apa lagi ya, napasnya cepet gitu, jadi dadanya kembang kepis cepet gitu. Nah itu perlu dibawa ke dokter ataupun secepatnya diberikan perawatan medis gitu ya, ke UGD lah kalau malam atau gimana gitu ya. Nah kalau misalnya anak nggak ada tanda-tanda itu, berarti dia bisa diartikan sebagai common cold gitu ya, lagi musim gitulah ya. Kita tinggal cari tahu aja ketularan dari siapa nih. Nah kalau udah sembuh jangan sampai ketularan lagi gitu, karena kalau lagi musim itu daya tahan memang drop gitu ya, turun, apalagi musim pancaroba atau musim kayak sekarang ini nih, hujan tiap hari atau panas berhari-hari. Nah terus kemarin Rara kalau nggak diobatin diapain gitu ya. Rara memang nggak diobatin secara khusus, tapi di hari kedua itu aku konsultasi online karena dia muntahnya itu cukup sering, tapi muntahnya memang muntah dahak. Cuman aku khawatir kalau nanti dia lemes gitu ya, karena kalau lemes itu bahayanya adalah kalau dehidrasi, makan minum keluar gitu kan. Cukup sering itu artinya di atas 3 kali gitu ya sekali muntah, tapi kalau Rara itu nggak ada sih 3 kali. Cuman aku khawatir aja, takutnya kalau dia dehidrasi gitu ya. Jadi aku tetap kasih asupan banyak, minum cairan banyak, dan alhamdulillahnya dia masih mau makan. Anaknya masih aktif banget, masih lompat-lompat, lari-lari gitu ya. Jadi aku tuh khawatirnya kalau dia ini kok nggak lemes gitu, tapi kok muntah gitu ya. Aku takutnya nanti tiba-tiba dia dehidrasi atau gimana gitu ya. Akhirnya aku konsultasi online. Nah pas aku konsultasi online dikasihnya itu obat pengencer dahak aja, pengencer dahak supaya si dahaknya itu keluar gitu. Jadi begitu keluar tuh dia udah lega, terus dia mau makan. Terus kenapa nggak memutuskan ngasih obat juga? Karena Rara memang masih aktif banget, makan masih mau, walaupun makannya lebih dikit ya,
nafsu makannya menurun gitu, nafsu makannya berkurang banget, tapi dia masih mau makan, masih mau minum, masih mau minta susu, masih mau minta buah, masih mau minta makan makanan dia gitu ya. Jadi masih aman gitu aku ngelihatnya, dan dia masih aktif banget, masih lompat-lompat, masih lari-lari gitu. Itulah akhirnya kenapa aku nggak kasih dia obat ataupun nggak aku bawa ke dokter secara tatap muka gitu ya. Aku konsultasinya cuma online aja sama dokternya Rara gitu. Nah, kalau misalnya anak kalian itu common cold tapi muntahnya sering dan akhirnya dia jadi lemes, kalian juga tetap harus waspada, karena ketika lemes itu yaitu yang dikhawatirkan adalah dehidrasi, karena dehidrasi itu bahaya banget. Dehidrasi itu bikin badannya drop dan lemes dan bisa fatal akibatnya ya. Nah, kalau misalnya nggak lemes, masih mau makan, terus anaknya masih ceria, nggak panas, artinya nggak panas tuh nggak lebih dari 38 derajat tadi ya, jadi sumeng-sumeng itu it's okay. Terus masih mau makan gitu, terus apa lagi, nggak ada tanda-tanda kegawat darurat seperti kayak tadi batuk mengis, terus napasnya cepet, nah itu cukup obatnya seperti quote-nya Dr. Apin yang sangat terkenal itu ya. Sabar dan gendong. Sabar dan gendong adalah kunci obat anak common cold. Nah, itu aja video dari Mama Lita. Oh, satu lagi. Biasanya ada kan yang pilek itu diinhalasi gitu. Aku tuh waktu itu sharing ke sosial media aku ya. Karena aku lagi pertama kali ngalamin anak pilek gitu, ini harus diapain nih gitu kan. Walaupun sebenarnya udah baca-baca tapi tetap aja pengen tahu sharingnya yang udah pada pengalaman gitu ya. Ada yang bilang diinhalasi kalau nggak bisa napas karena mampet, ada yang bilang dikasih balsem atau dikasih hangat-hangat gitu, ada yang bilang diuap dan macam-macam gitu ya. Nah, aku baca-baca di sosial media atau Instagramnya Dr. Apin itu sebenarnya nggak perlu diinhalasi itu. Kenapa? Kalau anaknya memang nggak asma loh ya. Tapi kalau asma itu ya harus diberi tindakan, karena kalau asma tuh beda ya, kasusnya beda, bukan common cold lagi. Kalau kasusnya asma itu memang harus ada tindakan khusus dari dokter gitu. Kalau emang anaknya nggak asma, batuknya biasa, ya it's okay, nggak perlu diinhalasi ataupun diuap gitu. Kalau yang dikasih balsem hangat-hangat itu aku lakuin karena buat kenyamanan aja. Jadi sebenarnya anak itu dikasih baju hangat juga udah anget kan, tapi buat kenyamanan aja karena baunya kan enak, mint, terus lemon, terus yang melegakan gitu ya, peppermint, campuran peppermint, lemon dan sebagainya gitu, bau-bau yang enak gitu buat dicium. Nah itu aku kasih buat Rara karena dia ternyata suka. Cuman kalian juga harus perhatikan karena aku tuh sampai beli beberapa minyak karena ternyata waktu aku olesin ke badannya Rara itu alergi, jadi sampai bintil-bintil merah-merah gitu malahan. Jadi kalau mau ngasih obat oles harus dicoba dulu dan dipastikan anak nggak alergi, jangan sampai malah nambah masalah ya. Nah akhirnya setelah aku nemu balsem yang cocok buat Rara, ya udah setiap malam kalau batuk ya cuman aku kasih itu, sama aku kasih air minum hangat aja supaya dia nyaman. Nah kalau air minum hangat itu kalau aku tujuannya supaya dia muntah lendirnya itu aja sih, jadi aku kasih minum yang banyak dan juga supaya dia nggak dehidrasi. Pokoknya yang penting anaknya masih sehat, aktif, masih mau makan, kita tinggal jaga kebersihannya dia aja sama jaga asupan makanannya dia, nutrisinya dia. Udah deh, sabar dan gendong. Itu aja video dari Mama Lita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.